Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan ya semuanya? Belum. Ada yang belum sarapan lah. Sudah diingatkan berkali-kali kalau pagi itu harus sarapan karena bisa meningkatkan konsentrasi dan juga biar kita punya tenaga yang lebih. Besok sarapan ya. Iya, Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah siap, minta tolong untuk Mbak Ulfa dipimpin berdoa dulu. Mbak Ulfa belum ada. Mbak Nani kalau gitu silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Mbak Nani. Sekarang Bu Isa absen dulu ya. Mbak Ayu ada? Hadir, Bu. Absen 1 Mbak Ayu, absen 2 Mbak Nani ada? Hadir, Bu. Absen 3 Mbak Siska. Hadir, Bu. Absen 11 Mbak Tika. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Sekarang silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita menyanyi. Satu Nusa, Satu bangsa, Satu tanah air tidak terima kasih. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis kosakata baku dari teks yang dibaca, kemudian menentukan kalimat efektif dari teks yang dibaca, selanjutnya menunjukkan informasi penting, kemudian menganalisis pentingnya cinta produk Indonesia, kemudian menyimpulkan dampak dari sikap tidak mencintai produk dalam negeri, dan juga mempresentasikan pengalaman dan juga manfaat cinta produk Indonesia. Kemudian selanjutnya nih, Bu Isa punya satu video. Pasti kalian penasaran video apa ya ini? Nah, silakan kalian amati videonya. Sudah. Nah, selain video, Bu Isa juga membawa ini tadi sangu dari rumah. Ini ada satu baju batik, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kemudian yang kedua ini ada jenang dodol. Kira-kira siapa yang mau? Mau, Bu, mau. Nanti ya. Satu, Bu. Ini terus yang satunya ini ada keripik lentuk garing ini. Ini kriuk-kriuk rasanya. Oh, suka ya, gampang nanti ya. Nah,
pertanyaannya, pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan reog? Ada yang sudah pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Oke. Bagaimana perasaan kalian saat melihatnya? Takut. Takut? Serem? Seram. Padahal bagus loh ya. Kemudian, apakah produk-produk yang Bu Isa bawa tadi itu adalah buatan dalam negeri? Kira-kira iya apa tidak ya? Iya. Pernahkah kalian membeli produk-produk itu? Pernah. Pernah. Bu. Kemudian manfaat membeli produk itu kira-kira apa, nggih? Ada yang tahu? Dimakan, Apa? Bu. Dimakan, Bu. Oh iya, dimakan, benar sekali. Wah, pintar sekali Buat ternyata oleh-oleh, ya. Bu. Buat oleh-oleh. Oleh-oleh buat siapa? Buat saudaranya kalau Buat datang ke saudaranya. sini. Oh, iya. Nah, video dan produk yang dibawa tadi merupakan contoh produk asli dari Indonesia, khususnya dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah, Paras kilang melu. kesenian dan produk-produk tersebut merupakan hasil karya dan hasil olahan yang dipasarkan, yang diproduksi oleh produsen lokal, kemudian dipasarkan ke pasar lokal bahkan sampai ke mancanegara. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bu Isa akan memakai model yaitu cooperative learning dengan tipe time pair share atau TPS yang memiliki 3 sintaks. Dari berpikir, kemudian berpasangan, kemudian yang terakhir adalah berbagi atau mempresentasikan. Selanjutnya, nah ini Bu Isa punya satu teks bacaan yang berjudul Aku Cinta Produk Indonesia. Silakan kalian baca. Untuk slide pertama, minta tolong untuk Mas Januar dibaca dulu ya. Coba dibaca, minta tolong Mas Januar. Ya, Bu. Aku cinta produk Indonesia. Mencintai produk asli Indonesia adalah salah satu hal yang sangat penting, baik untuk lingkungan maupun ekonomi negara. Secara lingkungan, impor barang menggunakan energi lebih banyak karena perlu transportasi lebih untuk pengirimannya, apalagi jika bahan bakunya berasal dari Indonesia, diproses dari luar negeri, kemudian diimpor kembali ke Indonesia. Oke, terima kasih sudah Mas Januar. Oke, untuk slide pertama sudah selesai dibaca, lanjut ke slide kedua. Minta tolong Mbak Ayu dibaca untuk slide keduanya. Mbak Ayu, oh masih ke belakang Mbak Ayu. Mbak Dina kalau gitu minta tolong dibaca Mbak Dina. Untuk slide kedua dibaca sedikit aja. Mbak Dina juga ngantar Mbak Ayu ini ke belakang. Oh ya udah kalau Ya, gitu. Bu. Oh ya udah kalau gitu silakan dibaca aja dalam hati untuk slide kedua. Sudah, Bu. Sudah. Slide ketiga. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Ini slide yang terakhir untuk bacaannya, silakan dibaca juga. Sudah? Sudah. Berapa, Bu? Iya, sudah. Nah, setelah kalian membaca teks di atas, coba perhatikan. Pada bacaan tadi ada beberapa kosakata tidak baku dan juga ada kalimat tidak efektif. Apa sih sebenarnya kosakata baku dan juga kalimat efektif dan juga bagaimana ya kira-kira ciri-cirinya? Nah, akan diperhatikan dulu. Kosakata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan.
Untuk ciri-cirinya yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing, bukan bahasa percakapan dan tidak rancu. Untuk contohnya, apotek bukan apotik. Ya, untuk kata bakunya apotek. Kemudian Februari bukan Februari. Selanjutnya November bukan November. Ini contoh kosakata baku. Kemudian untuk kalimat efektif itu adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Untuk syaratnya yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sistematis, tidak boros dan bertele-tele, dan tidak ambigu. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu adalah kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah pintar semuanya ini anak-anak hebat. Nah, kalau sudah jelas, sekarang coba pada bacaan tadi kalian analisis kira-kira kosakata tidak bakunya tadi yang mana? Kemudian kalimat tidak efektifnya tadi yang mana? Dan juga informasi penting dari bacaan tadi itu apa? Oke, coba Bu Isa kasih waktu 5 menit untuk mencari. Nanti akan Bu Isa panggil. Yang namanya dipanggil nanti bisa menjawab dengan lisan. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Coba Mbak Ulfa ada? Ada, Bu. Ada? Nggih, ada. Kosakata tidak baku dari bacaan tadi apa, Mbak? Kemudian diubah ke kosakata baku. Kosakata tidak bakunya makin. Kalau bakunya menjadi semakin. Benar tidak, Bu? Coba ditanyakan ke teman-temannya. Kira-kira benar nggak jawaban dari Mbak Ulfa? Kosakata tidak bakunya tadi apa? Kosakata tidak bakunya tadi makin. Kosakata bakunya semakin. Bagaimana teman-teman? Benar, Bu. Benar, Oke. Bu. Sama kayak punya saya, Bu. Oke, kalau gitu yang kedua, langsung yang kedua, tunjukkan informasi pentingnya. Bu Isa minta Mbak Diana coba menunjukkan informasi penting dari bacaan tadi. Ibu, Ya. tadi Coba aku tunjukkan ngelamun. informasi pentingnya. Ibu tadi aku ngelamun, jadinya belum baca Iya, tadi. Bu. Lamun Saya, siap. Bu, Saya bisa, Bantu, Bu. jangan lama ya kalau di dalam kelas diperhatikan, ya. Saya bisa, Bu. Iya. Ya, Coba Bu. jawab. Informasi pentingnya siapa tadi yang jawab yang Saya, Bu. mengangkat tangan? Mencintai coba. produk asli Indonesia adalah salah satu hal yang sangat penting. Mencintai produk apa, coba diulangi? Mencintai produk asli Indonesia adalah salah satu hal yang sangat penting. Oke, pinter. Ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Saya. Ayu? Apa ini? Coba dijawab. Siska, Bu Isya. Oh, Siska silakan. Apa informasi pentingnya? Lebih baik meminimalisir mengimpor produk luar negeri. Lebih baik meminimalisir mengimpor produk dalam negeri. Oke, boleh. Tepuk tangan ya untuk teman-teman yang menjawab tadi, semuanya hebat. Oke.
Pinter. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya ini, sebelum kita teruskan, Bu Isa ajak sampean bergerak-gerak agar badannya ini bisa sehat, kemudian bisa menambah semangat juga. Sambil nyanyi ya, silakan semuanya berdiri. Diikuti gerakannya. Ayo diikuti. Ditutup ya, ditutup. Gundal-gundal pacung-cung, ayo lebih semangat. Aku limpang segone dadi saklatan. Oke, sudah semangat ya? Gimana Mas Januar, sudah semangat? Semangat, Bu. Oke, pintar sekali. Nah, selanjutnya ini kalian harus menganalisis apa pentingnya produk Indonesia dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD yang tadi sudah dibagikan Bu Isa. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus cinta produk dalam negeri? Yang kedua, jelaskan sikap-sikap yang menunjukkan cinta produk dalam negeri. Kemudian, ceritakan secara singkat pengalamanmu menggunakan produk dalam negeri dan simpulkan dampak dari sikap tidak mencintai produk dalam negeri. Nah, silakan kalian kerjakan dulu. Bu Isa kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dikerjakan mandiri dulu ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh angkat tangan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang kalian cari pasangan. Mencari pasangan. Karena ini duduknya sudah berpasangan, jadi pasangannya cukup teman satu bangkunya. Jadi Bu Ayu pasangannya dengan Bu Nani, kemudian Bu Diana dengan Bu Tika dan seterusnya. Untuk Mas Januar, karena hanya sendiri, duduknya sendiri, nanti pasangannya bisa bergabung dengan teman yang dekat. Oke? Silakan kalian berdiskusi dengan teman, dengan pasangannya masing-masing untuk mencari jawaban. Kira-kira jawaban yang paling cocok itu ada di sampean atau di temannya. Didiskusikan, dicari jawaban yang paling tepat ya. Nah, bisa kasih waktu 10 menit. Nah, silakan berdiskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oh sudah, kalau sudah. Nah sekarang kelompok satu, kelompoknya Bu Nani, silakan dipresentasikan. Siap, Bu. Nomor 1. Mengapa kita harus cinta produk dalam negeri? Karena dengan cinta produk dalam negeri menunjukkan bahwa kita cinta kepada tanah air dan dapat membantu pengrajin lokal agar usahanya berkembang. Oke, dah. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi yang kalian pelajari hari ini adalah cara mencintai produk dalam negeri. Bagaimana caranya? Caranya adalah membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kemudian sampean juga bisa mempromosikannya ke teman dan keluarga, kemudian sampean juga bisa mempromosikan lewat media sosial dan sebagainya.
Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kata baku merupakan kosakata yang sesuai dengan aturan dan merupakan unsur penyusun dari sebuah kalimat efektif. Dan juga di zaman globalisasi kita harus selalu memiliki sikap cinta tanah air yang salah satunya adalah cinta terhadap produk dalam negeri. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri, orang lain, bahkan negara. Nah, nih, apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Apa yang kalian pelajari? Kosakata baku dan tidak baku, Bu. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau ngantuk? Nah, kalau gitu, sekarang sampai bisa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, ya, dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek atau bertanya dengan temannya. Bisa kasih waktu 10 menit. Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke Mas Yanwar ya. Nanti Mas Yanwar menyebarkan. Ya, Bu. Terima kasih. Wah, ini sudah selesai semuanya. Hitung dulu. Udah 11. Sip. Pintar sekali. Nah, untuk PR-nya yang harus dikerjakan di rumah, silakan kalian mempelajari dan mengerjakan buku paket halaman 52, nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bu Isa rasa sudah cukup. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian juga jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa belajar. Oke, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena orang sukses itu bukan karena dia pintar, tapi karena mereka itu pantang menyerah dan tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Nih, kalau gitu silakan tadi yang memimpin berdoa siapa? Dipimpin berdoa lagi. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kerjasamanya. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Monggo dari Bu Eni. Oh, nggih Bu Farida. Waalaikumsalam. Nggih, sageden Bu Farida ndak ada. Monggo Bu Farida rumiyin nggih. Betul, nggih. Nggih. Bu Desa, terima kasih banyak atas presentasinya. Ya, Bu Desa, bersemangat. Hari ini kelompok 2 yang pertama. Sesuai dengan presentasi, saya amati mulai dari pendahuluan, inti dan penutup sudah terlaksana. Pendahuluan mulai dari kegiatan, salam, doa, kemudian persepsi, sampai langkah berikutnya, sampai langkah ke-7 menyampaikan tahapan sudah disampaikan, kemudian penutup juga seperti itu sudah terlaksana semua, dari refleksi, evaluasi, tindak lanjut, dan sampai penutup sudah terlaksana. Bu Desa berusaha tadi menyampaikan materi atau pokok bahasan yang disampaikan. Terus kemudian Bu Desa tadi menggunakan model apa, Bu Desa? Think Parser, Bu. Cooperative Learning tipe Think Parser ya tadi ya. Sudah disampaikan tahapannya juga. Di sini Bu Desa yang perlu diperbaiki itu adalah di Think Parser itu kan ada kelompok kan Bu Desa kan? Ada kelompok yang Iya, Bu. Kartunya dibagikan ke kelompok, kemudian mencocokkan seperti itu kan? Dalam
Untuk sintak yang Bu Desa tadi sampaikan gimana tadi? Karena ini di sintaknya Think Parser tadi belum terlalu muncul Bu Desa. Jadi pertama diberi soal mandiri anak-anak mencari jawaban. Kemudian setelah menjawab dipasangkan dengan teman sebangku. Baru anak-anak berdiskusi, kemudian menyamakan persepsi jawaban. Baru dipresentasikan. Ya Bu Desa, Think Parser memang sintaknya seperti itu ya Bu Desa. Cuma ini tadi sesuai praktek belum terlalu muncul untuk Think Parser-nya ya. Itu yang catatan buat saya ya. Sementara itu saja Bu Desa, untuk selebihnya nanti kalau ada presentasi lagi berticing insya Allah bisa diperbaiki Bu Desa ya. Oke, sampun. Bu Farida, Pak Tri bagaimana? Terima kasih Bu Eni. Oke. Bapak Ibu, Pak Tri, monggo.